malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Kali ini seperti biasa kita akan berjumpa dalam series Meet the Beauty Expert. Pastinya dengan dokter cantik, Dr. Lodvi Eka, MBiomed AAM. Kita sudah bersama Dr. Lodvi, kita sapa, selamat malam. Kita mau share-share soal hal-hal yang penting mungkin ya, agar tubuh kita sehat, wajah kita juga terlihat sehat. Bener. Dan ujungnya adalah sehat-sehat. Cantik, langsing itu katanya bonus. Ya. Oke. Baik, Dok, mungkin juga pemirsa, kita kan sekarang ini apa-apa kalau dengan kondisi alam yang seperti ini, polutan yang tinggi, apa-apa tuh harus menaikkan antioksidannya. Betul. Dan kayaknya primadona dari antioksidan itu adalah vitamin C. Betul. Jadi ada yang saya teringat ketika kita masa COVID ya. Yaitu imun turun, langsung booster vitamin C. Ada yang vitamin C yang memang mungkin suntik, ada yang infus, ada yang vitamin C alami ya, pakai segala rempah dan lain sebagainya. Tapi ujungnya adalah vitamin C. Sebetulnya sang primadona vitamin C fungsinya terhadap tubuh kita itu gimana sih, Dok? Jadi untuk vitamin C sendiri ini memang merupakan antioksidan yang punya peran sangat penting, Bu. Kenapa dia punya peran sangat penting? Karena dia memainkan peran dalam berbagai proses biologis dalam tubuh, sehingga si antioksidan dalam bentuk vitamin C ini benar-benar berperan dan dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Jadi untuk menjadi sehat, otomatis kita membutuhkan yang namanya vitamin C. Untuk sehat dalam bentuk sehat fisik maupun sehat kulit, itu tentunya akan membutuhkan peran yang namanya si antioksidan berupa vitamin C ini, Bu. Oke, baik. Kalau kita bicara sumber vitamin C, kan sekarang ini orang kalau namanya infus, namanya suntik, atau mungkin asupan, ada yang bentuknya memang kalau buatan atau apa ya, dengan yang pengolahan dengan yang alami, bukan dari buah, sayur dan lain sebagainya. Itu secara penyerapan dalam tubuh dan secara fungsi dan komposisi yang harus kita serap terkait tadi yang alami dengan yang tidak alami itu seperti apa? Jadi sebetulnya sih untuk vitamin C sendiri itu memang ada yang istilahnya bisa kita dapatkan dari sumber bahan makanan. Jadi misalnya nih, kalau dari makanan kita bisa dapatkannya dari buah-buahan, misalnya seperti yang paling sering dan menjadi ini ya Bu ya, istilahnya di luaran sana hal yang umum, jeruk itu mengandung vitamin C, itu memang benar adanya seperti itu. Kemudian seperti kiwi, kemudian cabai, pepaya, kemudian brokoli juga itu ternyata kandungan vitamin C-nya oke gitu. Apalagi ketika kita konsumsinya hanya dengan dikukus dan itu hanya membutuhkan waktu 5 menit, dan itu vitamin C terbaik sebetulnya. Kemudian, udah diserap gitu ya. Betul. Kemudian untuk vitamin C sendiri, yang memang vitamin C ini banyak bentuknya ya Bu ya. Ada yang dari sumber makanan, ada yang dalam bentuk suntik, ada yang dalam bentuk oral, dan ada juga yang dalam bentuk oles. Tentunya semua itu merupakan ekstrak dari vitamin C alami seperti itu. Jadi sebenarnya untuk vitamin C ini agar kita bisa mendapatkan manfaat akan antioksidannya, tentunya kita harus mengenal manfaat dan efek sampingnya tentunya Ibu. Karena alih-alih jika kita memang menggunakan vitamin C karena mengira itu antioksidan dosis tinggi seperti itu, justru dapat menjadi bumerang ya, yang justru akan membahayakan bagi tubuh atau kulit kita. Ini menjadi menarik. Betul. Tadi dokter kita sudah bicara soal sumber ya, bahwa ada yang alami, ada non alami, lalu tubuh tuh perlu vitamin C. Betul. Itu korek pasti gitu pada kan dasarnya. ya. Pada dasarnya. Nah, pertanyaannya adalah dosis aman untuk tubuh itu berapa? Kalau dalam kondisi kita normal. Betul. Kalau dalam kondisi kita sedang turun imun seperti apa? Kalau dalam kondisi sakit parah itu seperti apa? Dan konsumsi tadi dokter bilang bahwa yang paling alami itu memang yang paling oke, karena segera akan terserap. Tapi kan kadang-kadang nyari jeruk susah, ngupasnya susah. Lalu pengen yang langsung minum langsung terserap gitu loh. Dan biasanya saya sendiri mengakui Dok ya, kalau lagi low sedikit, langsung ambil
paling tidak 500 miligram gitu. Nah, ini sebetulnya seperti apa? Cari yang praktis Cari ya yang Bu ya. praktis ya. Betul. Jadi yang paling penting kita mengetahui dosis tepat untuk vitamin C agar kita mendapatkan si peran antioksidannya dari si vitamin C. Jadi pada laki-laki dan wanita itu agak berbeda Ibu. Pada wanita itu sebenarnya dosis harian yang bisa ditoleransi tubuh itu adalah 75 mg. Sementara pada laki-laki itu 90 mg, dan untuk itu normal anak-anak ya? betul. Dan pada anak-anak itu dosisnya separuh dari dosis dewasa. Kan tetapi jika terjadi defisiensi atau kekurangan vitamin C atau yang kata Ibu tadi low imun gitu ya Bu ya, itu sebetulnya dosis yang bisa ditoleransi adalah 200 mg. Nah, kemudian mungkin yang perlu diperhatikan dari dosis-dosis ini kan permainan seni ya Bu ya. Jadi oleh dokter ataupun tenaga medis harus bisa memainkan perannya untuk pemberian dosis si vitamin C ini, karena jika dosisnya terlalu berlebih pun dia justru akan menimbulkan hal yang membahayakan bagi tubuh kita, alias efek samping seperti itu Ibu. Jadi artinya disebut dosis berlebih adalah di luar tadi yang memang toleransi untuk asupan. Itu termasuk kalau kita lagi sakit atau defisit vitamin C. Boleh ditambah kalau itu? Jika kita mengalami defisiensi tentunya kita membutuhkan minimal justru 200 mg seperti itu. Dan banyak sekali penelitian yang ada Ibu, karena vitamin C ini betul-betul menarik karena bisa dipakai buat apa aja gitu Ibu. Dan dia memang punya fungsi yang luar biasa. Jadi memang dia selain merangsang dan memelihara kesehatan gitu ya Bu ya, karena merangsang pembentukan antibodi tubuh sehingga dia punya kendali untuk imunitas tubuh. Kemudian dia juga dapat memelihara kesehatan jantung karena dia bisa menurunkan tekanan darah, karena dia mengendurkan si pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Dengan demikian kan kesehatan jantung lebih terjaga. Kemudian untuk kesehatan yang lainnya, area mata juga berpengaruh. Kulit tentunya juga membutuhkan yang namanya si vitamin C, karena vitamin C ini punya peran paling penting dalam produksi kolagen seperti itu. Baik. Ketika kita memilih nih kan, sudah yang alamiah kita singkirkan dulu karena itu memang yang paling top of the top gitu ya. Sayur, buah, ya karena kan sayur, tapi buahnya untuk misalkan sampai ketika kita sakit sampai bisa kandungan 200 mg kan berarti kan cukup banyak. Luar biasa. Nah, ketika kita harus memilih antara oral dengan infus. Nah, sekarang kan sedikit-sedikit panggil orang. Soalnya sekarang ada home care ya. Betul Ibu. Ada orang klinik suntik ya, Bu, katanya. Apa kalau tidak suntik infus begitu kan? Atau kalau tidak minum. Nah sebetulnya kalau kita lihat, kalau alami betul pasti ada kandungan yang lain-lainnya. Tapi kan terserap dengan baik dan bisa keluar juga dengan baik. Residu-residu itu. Tapi kalau misalkan itu non alami, baik itu oral maupun infus atau suntik, itu sebetulnya apakah murni vitamin C atau ada campurannya dan efeknya apa kalau terlalu over itu? Tapi tahan dulu ya, kita masih akan kembali ditahan jawabannya Dok, karena ini kita jangan sembarangan juga. Saya juga harus belajar karena saya termasuk yang seperti itu. Capek dikit cari vitamin C. Kita akan kembali penjelasan yang lebih akurat dari Dr. Loni. Pemirsa masih di Bincang Bisnis, series dari Meet the Beauty Expert, dan kita tengah membahas soal bagaimana fungsi dan juga kehati-hatian dalam memilih vitamin C. Kalau primadonanya sudah clear tadi ya, bahwa dia antioksidan yang luar biasa, tetapi tadi kita bagaimana memilih untuk mengkonsumsi agar lebih tepat. Kita bicara yang non alamiah, karena yang alamiah sudah selesai lah, itu mah oke gitu ya, mau makan apa aja oke. Nah yang non alamiah ini baik itu suntik, infus maupun juga oral, apakah bisa menimbulkan efek samping? Apalagi kalau dosisnya berlebih itu seperti apa? Jadi banyak penelitian ya Bu ya mengenai vitamin C ini, karena luar biasa menarik dari peran si vitamin C ini sebagai antioksidan. Jadi dosis suntik yang direkomendasikan atau yang dinilai aman itu
sekitar 200 mg sampai dengan 1000 mg. Jadi melampaui batas itu memang kita cenderung harus memikirkan efek samping atau resiko yang akan kita dapat yang nantinya akan berimbas pada kesehatan seperti itu. Tapi pada penelitian ada penelitian yang bilang ini Bu, untuk konsumsi vitamin C 500 mg setiap harinya itu dapat mengurangi gejala si flu biasa ya Bu ya, dan gejala penyakit lainnya misalnya yang kata Ibu tadi capek-capek, karena biasanya kekurangan vitamin C ini terlihat kok Bu dengan kondisi fisik. Jadi misalnya luka susah sembuh, selain itu bisa juga karena pengaruh ada diabetes, penyakit kronis seperti diabetes seperti itu. Akan tetapi itu merupakan salah satu gejala dari sekian gejala dari kekurangan si vitamin C. Kemudian gusi mudah berdarah, kemudian ini apa yang sering memar-memar seperti itu loh Bu, sering kan ngelihat tubuh yang tampak gampang lebam, lebam gitu betul ya. Seperti itu. Itu kekurangan vitamin C juga ya. Betul, itu merupakan suatu penanda kita kekurangan si vitamin C ini. Jadi misalnya kita merasa imun kita turun, memang sebaiknya dikonsumsi vitamin C itu minimal 200 mg sampai dengan 500. Tapi jika dalam bentuk yang infus atau suntik itu yang bisa ditoleransi maksimal dari maksimalnya adalah 1000 mg, dari 200 sampai 1000 mg. Kemudian yang kata Ibu, kita takut juga ya Bu ya efek sampingnya gitu. Karena tentunya segala sesuatu itu akan baik jika tepat penempatannya dan tidak melampaui batas seperti itu. Jadi ada penelitian juga ini Bu mengenai wanita yang sering suntik vitamin C dengan tujuan mencerahkan kulit. Orang bilang suntik putih, katanya itu ternyata vitamin C ya? Betul, ada penelitian yang memang meneliti hal itu, dan pada wanita yang menggunakan vitamin C atau mendapatkan vitamin C antara 4 gram atau 4000 mg selama 4 bulan berturut-turut itu meningkatkan kejadian batu Ibu, kejadian batu ginjal. Karena memang betul vitamin C ini sebetulnya larut air, akan tetapi jika dosisnya melampaui batas, melampaui dosis yang direkomendasikan, itu akan merangsang terjadinya oksalat pada urin seperti itu. Jadi meningkatkan peningkatan betul. Si oksalat ini sebetulnya dia punya peran untuk pembentukan batu ginjal. Jadi itu akan bersinergi kan Bu, akan terjadinya pembentukan batu ginjal. Jadi perlu kehati-hatian mungkin ya untuk penggunaannya, terutama dalam bentuk infus. Biasanya sih untuk pasien yang memang dengan tujuan mencerahkan, sebetulnya sih tidak vitamin C-nya yang moro-moro mencerahkan kulit sebetulnya Ibu. Tentunya ada ingredient lain yang perlu ditambahkan, betul, itu ya istilahnya, yang punya activity sebagai whitening, misalnya glutathione seperti itu, mungkin bisa dicampurkan dengan si vitamin C ini. Jadi vitamin C ini sebetulnya tujuan utama untuk infusnya sebenarnya meningkatkan sistem imun. Kemudian selain dia juga si vitamin C ini kan juga punya efek merangsang produksi kolagen ya Bu ya. Dengan terbentuknya kolagen tentunya elastisitas kulit kita akan terjaga. Kemudian untuk dosisnya sendiri itu sebaiknya tidak melebihi dari 1000 mg dan bisa dilakukan 1 minggu sekali. Dan batas yang bisa ditoleransi atau dikatakan aman antara 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi jika dilakukan infus secara terus-menerus seminggu sekali lebih dari 3 bulan, mungkin itu akan lebih menimbulkan resiko ya Bu ya daripada faedah yang kita dapat seperti itu. Jadi jangan nafsu gitu ya, jangan wah karena pengen putih, pengen cerah lalu hajar. Tapi untuk saya pribadi, saya biasanya merekomendasikan untuk pasien itu di batas aman adalah seminggu sekali, hanya sampai 1,5 bulan. Jadi separuhnya dari waktu yang dikatakan aman seperti lalu itu. Setelah lebih itu tetap dijaraki ya. tidak lagi seminggu sekali. Jadi setelah efek yang diharapkan tinggal maintenance-nya itu nggak harus seminggu sekali lagi ya. Betul.
Baik, ini menarik tadi dokter sudah menyampaikan soal residu bisa menjadi oksalat dan akhirnya batu ginjal, batu empedu. Ini yang perlu diklirkan kembali. Betul. Sebetulnya ketika kita bicara tadi infus atau suntik itu larinya vitamin C itu langsung ke darah langsung kan pastinya Beredar. ya. Lalu untuk oral itu kan ada proses pasti ya dari kerongkongan Iya, ya, saluran nanti ke cerna. saluran cerna. Nah, secara efek sebetulnya menurut dokter rekomendasinya seperti apa sih efek positifnya ya gitu loh, Betul. dokter, penyerapannya itu lebih baik yang mana sebetulnya? Jadi pada intinya kita tuh karena si vitamin C ini punya peran dalam proses biologis tubuh, jadi mau nggak mau kita memang mengadakan yang namanya vitamin C ini sebagai asupan seperti itu. Akan tetapi perlu diingat asupan kita dalam kondisi normal wanita di 75 mg dan pada laki-laki atau pria itu di 90 mg. Tentunya kita harus memenuhi asupan tersebut dalam dosis harian seperti itu. Kan tetapi ada kondisi-kondisi yang memang memungkinkan kita untuk melakukan si suntik itu. Misalnya kita ketika low bed ya Bu ya, istilahnya low imun seperti itu. Kemudian sudah terlihat gejala-gejala kekurangan vitamin C yang tadi sudah saya sebutkan, seperti itu mungkin dibutuhkan seperti itu. Jadi untuk maintenance vitamin C ini sebetulnya bisa kita atur-atur Ibu. Ya. Jadi tergantung kitanya ya, betul, penyerapannya. kondisi. Tergantung Nah, kondisi. Menarik lagi adalah soal durasi dan frekuensi tadi kan dokter seminggu sekali konsumsinya. Yang menarik adalah apakah ketika kita mengkonsumsi misalkan 500 mg vitamin C, entah itu dalam bentuk apapun, cairan ataupun asupan, kan katanya vitamin C ini mudah larut kembali. Betul. Apakah pada satu hari itu langsung terreduce atau misalkan tadi kita menyuntikkan 500 atau infus 500 itu bisa bertahan berapa hari sehingga ketemu lagi dengan infus yang berikutnya? Karena kan khawatirnya begitu kita konsumsi kita ini dia akan keluar hari itu juga gitu loh sisanya, itu seperti apa? Iya, jadi si vitamin C ini memang betul dia larut air ya Bu ya. Jadi sebetulnya jika kita dalam dosis harian yang telah ditentukan memang dia akan jika berlebihan akan keluar sebetulnya gitu. Jadi biasanya saya sarankan ke pasien untuk kembali lagi itu paling cepat antara 3 sampai 5 hari karena itu dianggap proses telah selesai seperti itu. Jadi tapi better sih Bu jauh lebih lama untuk pengulangan seperti itu. Dan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa perlu dibedain lagi nih kebutuhan si vitamin C ini. Tadi kan kalau orang normal itu ya Bu ya pada wanita 75 mg. Akan tetapi zaman sekarang banyak juga ya yang nge-vape atau apa gitu. Jadi pada perokok baik aktif maupun pasif itu justru kebutuhan vitamin C-nya ini lebih karena dia punya kemungkinan stres oksidatif yang berlebih sekitar 35% dari orang normal seperti itu. Tentunya akan membuat kebutuhan vitamin C-nya lebih tinggi daripada orang normal sehingga untuk perokok kita dapat memberikan dosis yang lebih dari yang telah direkomendasikan pada pasien normal seperti itu. Baik. Gitu. Jadi akhirnya kita nggak lagi asal ya, salah Bu, ya? dan asal dan memang paling baik sih sebetulnya walaupun kita sekarang bisa home care, bisa segala macam, yang paling aman itu adalah bisa konsultasi dulu ya. Betul. Kalau kecuali mungkin, nah saya satu lagi nih terkait multivitamin. Biasanya kan vitamin C kalau yang oral itu tidak tunggal. Betul. Ya multivitamin itu sementara di situ ada vitamin C yang memang cepat larut. Ada mungkin vitamin B oke gitu loh, tapi ada vitamin-vitamin lain yang butuh proses gitu. Dan set multivitaminnya kan banyak. Itu menurut dokter seperti apa? Jadi sebetulnya untuk vitamin C dan vitamin E itu dia sangat bersinergis Ibu. Jadi dual combo ya jadinya karena si vitamin E juga punya betul juga, dan punya kemiripan sifat. Jadi si vitamin E ini juga merangsang elastisitas kulit, kemudian memicu produksinya si kolagen seperti itu. Jadi dia memang lebih ke repair seperti itu. Jadi bisa digunakan berbarengan seperti itu. Jadi kalau untuk vitamin C ini memang lebih pada kita mengambil manfaat untuk imunitas
imunitas tubuh ya, karena dia berperan dalam kekebalan, kemudian menjaga kesehatan jantung, mata, kemudian kesehatan tulang, kemudian untuk si kesehatan tulang ini pun akan dibantukan sama yang namanya vitamin D tentunya, seperti itu. Jadi sebetulnya untuk penggunaan vitamin lainnya mungkin yang perlu diperhatikan adalah yang akan dikonsumsi ini berupa vitamin larut air atau larut lemak. Jika larut lemak itu betul-betul kita harus lebih berhati-hati daripada vitamin larut air, karena vitamin larut lemak ini jika konsumsi terlalu berlebihan pun dia akan mengganggu fisiologis dari ginjal. Contohnya apa tuh, seperti Dok, itu. yang larut lemak yang harus diperhatikan? Vitamin A, D, Vitamin A, E, ya. dan K. ADEK. Nah, ini ADEK, biasanya iya, vitamin betul. anak-anak kecil ya dulu ya, obat Dan tetes itu pakai betul, jika over itu tentunya Oke. akan menimbulkan resiko bagi kesehatan kita. Baik. ADEK, vitamin anak kecil dan vitamin orang dewasa. Biasanya kita Iya. perlu itu ya, gitu kan. Betul. Karena kalsium, kalium itu Iya. sudah saya langsung pegang lutut ya. Ingat usia Ingat ya, Bu. usia. Jadi komposisi konsumsi memang penting untuk diperhatikan. Penting. Kita sudah bicara apa yang kita asup, yang fungsinya adalah untuk memperbaiki dari dalam. Sekarang yang menarik lagi adalah ternyata vitamin C itu juga ada di ingredient-ingredient sesuatu yang ada di luar. Betul. Yang dioles dan lain sebagainya. Tapi kita tahan dulu ya. Menarik ya, Bu, semua, ya. semua nyari toner yang ada vitamin C-nya, terus krim wajah yang ada vitamin C-nya, sampai segala macam vitamin C. Nah, kita lihat apa yang sebetulnya harus kita pilih, komposisi seperti apa. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita memang ketika peduli, apalagi kondisi polutan saat ini luar biasa. Kita kuatkan dari dalam, tapi di luar juga ya paparan sinar matahari, polutan yang melayang-layang entah apa namanya gitu. Karena itu juga sekarang banyak ditawarkan segala sesuatu yang melindungi dari luar, baik untuk skincare, body care, itu kita lihat ingredientnya tuh ada kandungan vitamin C-nya. Dan tadi karena dokter juga mengatakan ada dual combo juga vitamin E. Biasanya kalau kaitannya dengan kulit itu ya vitamin C, vitamin E, ada juga niacinamide, lalu apa. Nah, kita ini kan yang tidak terlalu paham biasanya tuh lihat endorse dari orang yang Beauty blogger ya, Bu, beauty blogger atau BA para dari produknya. Dia ternyata sudah putih duluan, sudah kenceng duluan. Nah, ini mungkin perlu diedukasi agar kita juga cerdas. Betul. Tidak termakan iklan dan pastinya memilih yang tepat. Sebetulnya bagaimana komposisi itu dan bagaimana kita melihat ingredient yang bagus untuk wajah, body, kan beda ya mungkin perlakuan ke wajah dan ke tubuh kita ya. Jadi vitamin C ini sebenarnya memang dia punya peran juga ya, peran penting bahkan dalam kesehatan kulit. Jadi dia melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari, peran utamanya seperti itu. Akan tetapi sekarang ini memang banyak sekali ya, Bu, ya, yang main koktail-koktail sendiri alias mencampurkan sendiri ya, Bu, ya, zat-zat tunggal tersebut ke wajah misalnya buat kulit seperti itu. Jadi si vitamin C ini memang dia punya efek melindungi kulit, akan tetapi dia perlu diperhatikan, dia dapat mempunyai efek samping yang tadi saya bilang akan menimbulkan bumerang justru buat kulit kita, terutama untuk kulit ya yang mudah teriritasi seperti itu. Jadi si vitamin C ini pantang untuk dicampur dengan 4 zat. Jadi misalnya nih zat yang pertama yaitu BPO yang namanya benzoyl peroxide, itu biasanya adalah obat jerawat. Jadi dia memang mengatasi peradangan, akan tetapi jika digabung dengan si vitamin C, dia justru akan
bukan dapat efek vitamin C sebagai antioksidan, Bu, tapi si BPO ini membuat vitamin C menjadi oksidan. Wow. Jadi dia berubah. Padahal dua-duanya penguat Betul. untuk nyembuhin luka ya, Betul, betul. tapi jangan Akan digabung. betul. Jadi tidak bisa digabung. Jadi vitamin C juga tidak bisa kita sembarang koktail atau sembarang mencampur seperti itu. Kemudian tidak boleh lagi digabung dengan yang namanya niacinamide. Tapi ini ada beberapa literatur yang mengatakan memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Sebenarnya sih sudah ada penelitiannya ya mengenai pencampuran vitamin C dengan niacinamide atau vitamin B3. Jadi si vitamin B3 ini sebetulnya punya efek anti iritasi, akan tetapi jika dicampurkan dengan vitamin C, itu yang ditakutkan adalah terjadinya proses yang namanya asam nikotinat. Jadi menimbulkan kulit yang iritasi luar biasa seperti itu mungkin jadi merah, Betul. jadi oke. Betul. Jadi justru yang didapat bukan efek melindungi kulit, akan tetapi justru yang didapat adalah efek mengiritasi kulit. Jadi ada juga yang mengatakan, literatur yang bilang bahwa vitamin C dan si vitamin B ini dapat digabung menjadi satu, akan tetapi perlu diperhatikan kulit yang sensitif mungkin tidak dapat menggunakannya karena dia akan cenderung mengiritasi. Jadi lebih pada kehati-hatian untuk terjadinya iritasi kulit seperti itu. Kemudian yang tidak boleh dicampur lagi adalah retinol. Mungkin lagi happening ya. Retinol bisa hilangkan flek katanya kan. Betul. Ternyata kalau salah campur salah. Betul. Jadi sebenarnya si retinol ini memang bagus sekali ya, dia dalam ini ya memelihara kesehatan kulit. Jadi dia bisa menyamarkan kerutan halus, kemudian bisa membantu terjadinya atau noda bekas jerawat seperti itu, karena dia punya sifat eksfoliasi. Jadi karena dia punya sifat si eksfoliasi atau pengelupasan kulit, dia jika dicampurkan dengan si vitamin C itu tadi dual combo juga mengiritasi kulit seperti itu. Jadi bukan dual combo menguatkan tapi mengiritasi ya. Dan selain itu si retinol ini punya sifat sun sensitivity. Jadi dia sunburn, jadi mudah sunburn. Jadi jika dicampurkan dengan vitamin C, tentunya kita akan beresiko untuk terpapar jauh lebih dalam kulit kita akibat sinar matahari seperti itu. Makanya retinol penggunaannya itu perlu diperhatikan sebaiknya pada malam hari karena sifatnya mengeksfoliasi dan dia sun sensitivity. Jadi fotosensitif ya si retinol itu, dan si vitamin C ini juga sun sensitivity. Banyak sih di luar sana mungkin yang menggunakan vitamin C juga nih yang digunainnya pagi hari. Justru si vitamin C ini bagusnya digunakan malam hari karena dia fotosensitif ya seperti itu. Jadi jika digunakan siang hari dia justru akan merusak sifat dari antioksidannya itu karena sinar mataharinya. Jadi sinar matahari merusak si efek baik vitamin C, jadi dia jadi teroksidasi. Jadi yang kita dapat adalah kulit biasanya cenderung lebih gelap jika penggunaannya pada siang hari seperti itu. Kemudian tidak boleh juga dicampur dengan golongan AHA atau BAHA yang punya efek eksfoliatif juga seperti itu. Tapi sebetulnya yang tadi disebutkan itu semuanya bagus. Bagus. Kalau sendiri-sendiri tunggal tidak dicampur gitu ya. Dan tepat sasaran. Jadi misalnya untuk retinol itu bagus untuk yang kulit mature atau aging. Tapi kan zaman sekarang karena happening anak usia di bawah 25 tahun pun sepertinya menggunakan ya Bu ya, karena kemudahan untuk mendapatkannya. Dan promosinya itu Betul, itu sih yang disayangkan, sungguh disayangkan. Baik, artinya edukasi ini menjadi penting bahwa yang baik kalau tidak tepat penggunaannya bisa menjadi bumerang, tadi bahkan bisa mengerikan efeknya gitu ya, tadi dokter sudah sampaikan. Nah, kulit wajah dan tubuh itu kan agak beda ya. Betul. Kalau kulit wajah mungkin lebih tipis, lebih sensitif, tapi mungkin kalau di body itu agak lebih bandel. Betul. Nah, apakah komposisi tadi itu sama atau hanya berlaku untuk kulit wajah atau seperti apa?
Jadi setiap produsen itu tentunya akan membuat istilahnya top ingredient ya untuk masing-masing produsen gitu. Jadi mungkin lebih pada kecenderungan akan target. Jadi misalnya untuk produsen yang memang targetnya lebih pada wanita yang matur atau aging seperti itu, dia bisa mengcombine si vitamin C dengan vitamin E karena punya efek yang bersinergis untuk Dan itu bisa pagi mengatasi malam atau malam? kerutan. Sebaiknya memang yang Malam ada ingredient vitamin C ini memang sebaiknya digunakan pada malam hari karena dia akan rusak karena pengaruh sinar matahari seperti itu. Jadi kalau misalnya beberapa produsen untuk menggunakan vitamin C itu sebenarnya tergantung target. Ada juga yang menggunakan vitamin C tunggal karena mengharapkan efek brightening ya, lebih tone up seperti itu. Karena memang pengaruh dari produksi kolagenisasi kulit tadi yang dipengaruhi oleh si vitamin C seperti itu. Artinya memang hati-hati pelajari dan dengarkan Meet the Beauty Expert ini. Betul. Sebagai referensi kita bukan apa-apa karena tadi bahwa kalau kita salah menilai, salah mengambil, salah memakai, akibatnya menjadi parah gitu lah, menjadi bumerang. Baik, kita masih akan bahas lagi adalah terkait tadi kepala, belum nih yang kepala ada. Apakah vitamin C juga berpengaruh kepada kepala? Karena itu juga ternyata kita lihat ada kulit juga rambut, gitu lah itu. Ya. Gimana kalau untuk rambut seperti apa? Jadi lebih pada kesehatan kulitnya ya Bu ya. Jadi memelihara kesehatan kulit kepala seperti itu. Tapi memang si vitamin C ini memang cenderung lebih banyak digunakan pada kulit tubuh dan wajah seperti itu karena efeknya lumayan ini terlihat ya Bu ya, terlihat ya. Karena memang itu memang betul diteliti seperti itu. Jadi si vitamin C ini dipercaya dapat mengatasi hiperpigmentasi atau flek di wajah. Jadi dengan penggunaan dalam penelitian tersebut diketahui bahwa dengan penggunaan secara rutin selama 16 minggu atau 4 bulan si vitamin C ini itu akan menurunkan yang namanya kejadian flek. Kemudian jika digunakan bersinergis dengan vitamin E itu akan mengurangi kerutan jika konsumsinya atau penggunaannya kurang lebih secara rutin itu 12 minggu. Kurang lebih sekitar 3 bulan ya penggunaannya. Dan itu rutin, memang ujungnya rutin, nggak ada yang sekarang langsung celeng gitu kan. Kalau kita bisa 1 bulan ya. Kalau kita bicara sunblock ataupun sunscreen gitu, sebetulnya kandungan vitamin atau ingredient apa sih yang bisa menahan sinar UV itu dong? Jadi untuk kandungan sunblock ini sekarang banyak sekali sih ya. Sunblock tidak hanya sunblock tunggal, jadi ada yang isinya memang sunscreen aja, memang murni si sunblock aja seperti itu. Akan tetapi sekarang banyak juga yang beredar di pasaran itu yang dimix dengan zat-zat lain, misalnya niacinamide karena dia punya efek brightening, mencegah flek, kemudian menyamarkan kerutan halus seperti itu. Jadi memang untuk sunblock itu memang bagus jika ada kandungan-kandungan active agent whitening tapi bukan yang punya sifat mengeksfoliasi. Jadi si vitamin C ini kan kecenderungan untuk rusak jika terkena sinar matahari, otomatis jika dicampurkan dengan sunblock mungkin efeknya tidak seperti yang betul seperti itu. Mungkin jika sunblock sebaiknya dicari jika yang kulitnya memang aging atau mature itu bisa yang ada kandungan hyaluronic acid juga karena si HA ini juga sedang tren sekali di dunia kecantikan karena dianggap sebagai dewanya anti aging seperti itu. Dewanya anti aging tadi dewanya vitamin ini. Sesi berikutnya ya. Oke, baik. Nah, yang menarik lagi adalah ketika kita bicara perawatan yang totalitas tadi. Betul. Kan sudah anti agingnya. Nah kalau kita lihat sunblock, sunscreen ya tadi nggak boleh lah pokoknya dicoret nih kalau ada yang vitamin C-nya ya gitu, itu biar buat malam aja, jadi kita cari-cari ingredient yang lain. Nah
ada yang bertumpuk-tumpuk tuh dok, ya kan, saking ingin tuh, ini layer kan, ya. layer ya. Jadi Iya, sekarang lagi musim ya. serumnya sudah ada sunblock atau sunscreennya. Sekarang banyak dijual seperti itu. Lalu apa namanya, nanti moisturizernya juga mengandung. Lalu krim siangnya sudah mengandung sunblock juga. Lalu ada sunblock khusus yang mungkin gabung menjadi foundation. Lalu bedaknya juga ada. Nah, menurut dokter perlukah berlapis-lapis seperti itu atau cukup pilih salah satunya? Jadi untuk ini dengan vitamin C ya. Jadi sebetulnya sah-sah aja sih ya Bu ya jika ada kandungan vitamin C di dalam sunblock maupun moisturizer maupun sabun atau yang lainnya seperti itu. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya. Mungkin untuk sunblock yang mau di ataupun di layer ya penggunaannya dilapis-lapis seperti itu karena sedang tren banget ya melapis-lapis ya karena yang beredar di pasaran sebagian besar yang dalam bentuk tunggal ya. Jadi layering-nya asal tepat karena untuk bahan-bahan aktif seperti nih vitamin C, vitamin B seperti itu mungkin harus digunakan terlebih dahulu baru jadi layer kemudian paling bawah ya. betul baru kemudian sunblocknya seperti itu. Baik si active agent tadi dalam bentuk moisturizer maupun bentuk lainnya seperti itu. Jadi layeringnya memang sunblock harus selalu yang di akhir seperti itu. Itu dia yang menutupi. Kalau toh masih pengen yang ada vitamin C-nya harus dengan sunblock yang luar biasa nutupnya. Kalau enggak udah deh buat malam aja kata dokter bilang. Kita masih akan bahas, masih ngobrol lagi dalam Meet the Beauty Expert dengan Dr. Laudy. Pemirsa, semakin malam semakin seru, edukasi kita ini penting tadi. Kadang-kadang kita asal main beli, asal main oles, tapi ternyata efek yang diharapkan, lalu nanti ujungnya ngamuk. Kenapa muka saya jadi merah? Efek samping ya Bu ya yang didapat. Karena ternyata kita salah memadukan, salah mengoleskan, salah memakai. Zat bagus saja tidak cukup jika kita tidak tahu penempatannya dengan tepat. Jadi vitamin C sebaiknya malam, jangan, karena itu tadi punya efek fotosensitif. Jadi fotosensitif itu artinya kena matahari itu bisa buyar nanti. Betul. Ya. Jadi hati-hati. Kita juga sering lihat hand body oles itu mengandung vitamin C antioksidan. Hati-hati. Kalau yang tidak tertutup, mungkin sebaiknya pakai yang kandungan yang lain. Ini menjadi edukasi penting untuk kita. Nah menarik, saya sering sekali dalam obrolan kita, dokter tuh memberikan pesan untuk merawat wajah itu atau merawat tubuh kita adalah yang paling penting khususnya wajah. Itu kita punya sabun untuk membersihkan katanya, punya moisturizer untuk melembabkan dan sunblock. Penting tuh 3 gitu. Yang lain-lain sifatnya skin nutrition. Yang bisa ada bisa tidak. Ejuvan ya. Nah ini yang menarik dok. Sekarang ini fenomena kalau kita lihat ya yang lagi viral-viral nih. Saking takutnya pakai obat dokter. Saking takutnya beli yang ingredient di luar takut salah. Lalu ikutlah yang alamiah. Contoh yang lagi rame adalah bikin moisturizer langsung dari rumput laut di blender dengan habatus sauda. Nah itu kan memang antioksidan semua. Tapi penggunaannya kapan dan bagaimana, amankah untuk kulit? Atau misalkan, aloe vera ini bagus, ya sudah saya punya tanaman lidah buaya, langsung aja saya blender, saya oles ke muka saya, nggak taunya gatel gitu. Nah itu, vitamin C jeruk, tadi kata dokter, sudah deh jeruk aja kita oles gitu. Nah apakah cukup yang seperti itu untuk wajah kita? Atau kenapa kita harus pakai yang sudah diolah dan disterilisasi? Betul. Jadi cukup bingung ya Bu ya jawabnya nih harus tapi harus diedukasi karena kalau nggak nanti jadi salah. Betul. Ya. Karena yang ada di luaran sana mungkin tidak sedikit juga ya Bu ya yang istilahnya kebingungan akan hal itu seperti itu. Jadi sebenarnya untuk yang dibuat alami itu sebenarnya sah-sah aja dan bagus-bagus aja sih ya Bu ya. Akan tetapi mungkin akan lebih baik jika sifatnya hanya sebagai masker. Jadi bukan sebagai moisturizer yang kita harapkan memang untuk kita yang istilahnya kulitnya akan terjun bebas dengan sinar matahari, dengan paparan sinar matahari. Karena seperti yang kita tahu biasanya ketika kita membeli suatu produk itu tentunya akan dicantumkan namanya ingredient. Dan biasanya
ingredient yang ada dalam suatu produk itu luar biasa banyaknya. Dan rata-rata biasanya nih jika ingredientnya lebih dari 5 misalnya, memang base ingredient itu base-nya biasanya 3 sampai 5. Jadi base utamanya. Jadi jika kita hanya mengandalkan dengan yang tadi Ibu bilang aloe vera langsung oles seperti itu, artinya kita mendapatkan tunggal. Padahal dengan produk yang sudah dalam kemasan steril, tentunya keuntungan yang kita dapat adalah kita menggunakan bahan yang steril seperti itu, karena proses yang dilakukan untuk pembuatan produk tersebut melalui proses sterilisasi yang tentunya juga akan mempengaruhi kualitas atau efektivitas dari suatu bahan. Jadi kita berharapnya nih aloe vera untuk sebagai anti iritasi, akan tetapi dia berapa gram nih yang dibutuhkan hingga mempunyai efek yang namanya anti iritasi tentunya. Komposisinya betul seperti itu. Sama seperti halnya si vitamin C ini, dia butuh berapa miligram hingga dia memiliki efektivitas untuk sifat sebagai zat anti hiperpigmentasi atau anti flek seperti itu. Tentunya kita akan kesulitan untuk mengejar seperti itu kan ya Bu ya. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Boleh, tapi tadi dokter juga katakan boleh, tapi sebagai masker saja yang memang mungkin sebentar digunakan. Karena di dalam satu sajian, entah itu krim pagi, krim malam, itu biasanya rata-rata campuran ya. Sudah ada base-nya juga dan sterilisasi. Dan mungkin yang harus diperhatikan adalah jika kita yang dijual bebas, pastikan ada BPOM-nya. Kalau tidak ada BPOM, pastikan itu adalah resep dari dokter yang mengawasi. Nah, ini nih yang kayak gini nih kan menjadi penting juga ya dok ya. Mungkin bisa diedukasi juga. Orang kadang melihat bahwa ada BPOM-nya, tapi ternyata izin di BPOM, ingredient di BPOM berbeda dengan faktanya. Nah ini nih bagaimana kita sensitif terhadap itu dan bagaimana kita merasa aman ke klinik yang memang tidak ada BPOM tapi diawasi dokter dok. Jadi untuk penggunaan produk BPOM nih memang berhambur banget ya Bu ya sekarang. Mungkin orang bingung juga ya Bu ya untuk milih yang mana. Tentunya harus memilih yang tepat untuk kulit ya Bu ya, tepat sasaran, tepat dosis seperti itu. Memang sebaiknya memang berkonsultasi seperti itu. Mungkin yang perlu diperhatikan dalam penggunaan produk BPOM nih misalnya, kita tentunya akan sedikit merasa aman karena terregistrasi BPOM. Yang perlu diperhatikan adalah jika terjadi hal-hal yang di luar kendali, misalnya keluhan, karena si kulit itu juga punya masa adaptasi. Jadi biasanya masa adaptasi kulit itu terhadap suatu bahan antara 3 sampai 10 hari. Jadi perlu kita pantau jika 3 sampai 10 hari timbul keluhan, misalnya gejala iritasi atau gejala alergi, misalnya gatal seperti itu, atau kemerahan pada kulit, mungkin sebaiknya kita perlu hentikan untuk penggunaan produk tersebut sekalipun itu merupakan produk BPOM karena reaksi setiap individu itu berbeda-beda. Nah ini menarik, reaksi individu berbeda-beda. Ada orang mengatakan, oh itu lagi detox sehingga keluar jerawat, keluar iritasi, terus segala macam. Apakah pernyataan itu benar? Nah ini penting juga soalnya edukasi. Oh itu nggak apa-apa, itu lagi detox, katanya lagi dikeluarin. Apakah benar sebetulnya seperti itu? Jadi untuk proses detox untuk suatu produk yang dioleskan ke kulit, saya sih menganut yang bukan merupakan proses detox. Jadi itu adalah proses reject dari kulit. Seperti itu. Jadi ini kulit kita sebetulnya jadi sebetulnya kulit kita jangan maksa gitu ya. Betul, sebetulnya sudah menolak. Jadi perlu kita pantau jika memang dalam penggunaan di awal 3 sampai 10 hari karena itu menjadi standar kita untuk mengetahui apakah terjadi iritasi atau alergi atau tidak cocok terhadap bahan-bahan atau produk tertentu seperti itu. Tapi jika digunakan lebih dari waktu tersebut, mungkin
bisa faktor paparan yang lain seperti itu yang patut dipertimbangkan. Oke, jadi sekali lagi jangan maksa, ikuti prosedur itu. Dan kita kembali ke tema kita tadi, sang primadona vitamin C. Vitamin C. Di akhir obrolan kita, adakah yang ingin setelah tadi kita ceritakan dan kita jelaskan panjang lebar, yang ingin dokter tekankan kepada pemirsa Duta TV terkait vitamin C ini, baik yang oral maupun yang oles? Jadi untuk vitamin C ini sendiri memang luar biasa sifatnya sebagai antioksidan, sehingga kita patut untuk menjaga asupannya setiap hari, dan tentunya harus sesuai atau tepat dosis dan tidak melampaui dosis yang disarankan, karena si vitamin C ini juga selain memiliki manfaat tapi juga dia mempunyai efek samping, dan karena memiliki efek samping, kita mungkin perlu berhati-hati dalam penggunaannya. Misalnya untuk efek memelihara kulit, vitamin C ini dia juga memiliki efek samping yang membuat kita sebaiknya untuk tidak menggunakan saat terpapar sinar matahari, dan sebaiknya tidak digunakan pada siang hari, dan itu yang paling penting. Kemudian untuk dosis harian vitamin C yang perlu diingat, itu dosis normalnya pada wanita adalah 75 mg dan pada laki-laki 90 mg, dan sebaiknya tidak melampaui dari yang direkomendasikan. Kemudian untuk suntik atau infus vitamin C tidak perlu takut jika diawasi dan memang diatur dosisnya oleh dokter, karena biasanya dokter akan memberikan dosis yang sepatutnya, yaitu tidak melampaui 1000 hingga 2000 mg yang dapat menyebabkan efek samping berupa pembentukan batu pada ginjal, seperti itu sih, Bu. Baik, itu highlight yang harus kita pahami, kita kuatkan, dan jangan sembarangan. Tadi yang bagus saja tidak cukup. Betul. Jika kita tidak tepat penggunaannya. Iya, dan mungkin pencampurannya ya, Bu ya. Jadi untuk pencampuran atau memadukan vitamin C juga perlu diperhatikan yang kontradiksi dengan si vitamin C sendiri. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih dokter. Tentunya ini ada mungkin bukan hal baru, tetapi menjadi recharge untuk mengingatkan, karena banyak orang mencari pengen instan, putih pengen instan, vitamin C, lalu sehat pengen instan ketika lemas suntik vitamin C, lalu pengen bugar cepat minum vitamin C. Oke, tadi dokter sudah menjelaskan, tetapi hati-hati dengan kandungan, dengan pencampuran, dengan dosis. Mudah-mudahan ini sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter. Next kita akan bahas hal-hal lain lagi. Tadi dokter sudah ada nyentil-nyentil sedikit, ada hal yang menarik yang mungkin harus kita bahas juga untuk sebagai pengetahuan kita. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan sukses untuk dokter. Baik, pemirsa Duta TV, demikian bincang bisnis hari ini. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.